Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Eh, Hari ini kita ada review busur baru, pendatang baru di dunia busur laminasi. Ya, mungkin banyak teman-teman yang juga belum paham. Kebetulan banget memang laminasi sekarang ini di Indonesia lagi naik daun. Lagi banyak boyer-boyer yang naik dan turun. Yang berjatuhan juga banyak, yang berdatangan juga banyak nih. Ya, kemarin-kemarin yang kasus-kasus juga ada, yang makin baik juga ada. Ada yang ketawa-ketawa tuh di sono. Yang kebagian kasus-kasus laminasi. Ya, yang nggak usah diceritain lah, kalau itu ntar juga tahu sendiri lah ya. Cuman ya kita lihat sisi positifnya, memang banyak banyak sebenarnya. Kalau aja bisa maintainnya dengan baik, manajemennya dengan baik, cara pengelolaannya, sistemnya, seharusnya Indonesia ini dari sisi pembuatan busur-busur laminasi gitu ya, itu produk-produknya sekarang udah melebihi busur-busur import. Busur-busur luar tuh udah ketinggalan. 2018, 2019, 2017, 2018 dulu itu banyak gua review busur-busur luar. Ya, busur-busur luar itu sampai sekarang produknya begitu-begitu aja. Merek-mereknya yang ternama ya gitu-gitu aja, nggak pernah ada yang terbaru gitu, improvisasinya yang gimana gitu, nggak. Mereka stabil seperti itu aja. Paling yang lumayan biasanya suka ada baru-baru perubahan-perubahan gitu, update tuh yang sering tuh Grosser biasanya tuh, dia ngeluarin yang baru-baru gitu ya. Tapi kalau selain dari itu enggak, gitu-gitu aja. Nah, Indonesia nih justru improvisasinya dia nih, pengembangannya ya, developingnya itu eh, jauh banget di atas rata-rata. Jadi yang sekarang ini udah ngalahin busur-busur luar negeri. Jujur kalau disandingin ya, busur import sama busur lokal, kita udah nggak bisa bedain. Kalau nggak ada brandnya aja, kita udah nggak tahu kalau itu busur lokal. Nah, yang busur kali ini datang pun juga ini, ya ini dia busurnya. Ini luar biasa ini. Buat pendatang baru, awalnya gue lihat pendatang baru kok bikinnya begini. Secara fisik ini wow banget ya. Nih sarung busurnya udah dapet, ada bungkus buat naruh stringnya. Pendatang baru bikin langsung kayak gini nih, lumayan ngagetin juga. Kok bisa sih, kok bisa ya, siapa gitu di belakangnya gitu. Biasanya nggak ada yang sukses-sukses amat. Ini baru bikin udah kayak gini sih, jadi pertanyaan juga. Ternyata memang di belakangnya juga beliau membuat ini busur crossbow ya, crowbow katanya sih, crowbow ya. Pembuatnya ini ternyata memang punya latar belakang, pernah kerja di Umaram ya, Umaram company-nya milik Abu Umar, untuk busurnya Abu Umar. Jadi memang sudah punya basic pembuatan busur. Karena memang secara finishing baru datang aja udah wow gitu ya, waktu gue lihat. Keren ya. Ini busurnya crowbow katanya makanan dari Tegal ya. Cuma gue juga belum nyobain crowbow. Cuma crow itu dari bahasa Inggris, crow burung gagak ya, crow. Oke. Sini detailnya tertulis ya. Nanti kita buka. Oke lah. Dia udah kasih ginian ya. Ada user guide dan warranty. Tertulis di sini. Pemiliknya ada Crowbow, serial number 2024-002, buyer Ande, purchase date 18 bulan 5 2024. Jadi
Ini ada 6 bulan ya garansinya busur Crowbo ini. Ya, detailnya di sini ada laminasi kremean ya, natural warnanya, panjang busur 140 cm, 55 inch, LBS 30 di 28, batas maksimum tarikan 31. Jadi busurnya lumayan bisa panjang nih, laminasi bisa panjang 31 ya. Panjang busurnya dalam kondisi di string knock to knock 125 cm, 125. Oke. Untuk busur Crimea oke lah, karena apa namanya, kalau untuk Turkish agak kepanjangan ya, tapi untuk Crimean oke lah, masuk. Pakai material stringnya BCY ya, ini stringnya BCY, dan rekomendasinya pakai Aero 9 GPP. Nah, detailingnya kita deketin ya, kita deketin di sini gimana detailnya biar kelihatan. We zoom. Oke. Ya, ini di handle ya, handlenya oke. Juga ini kulit parinya oke, kulit parinya full, handlenya kulit, bungkus kulit diikat. Nah, ini ya logo gagaknya, ini gagak Crow. Oke lah, walaupun potongannya agak sedikit ada, kalau secara detail ada garis putih-putih yang kurang sedikit ya di sini ya, kalau menurut gue bagian sini nih ya, nih ya kurang sedikit, tapi ya supaya bisa lebih rapih di bagian situ aja. Ini kelihatan dia material bambunya oke, di siah. Oke, di bagian siahnya ini, nah, bagian belakangnya oke, logo G-nya seperti semacam fiber ya, nggak begitu bisa kelihatan. Di reinforce di bagian nok siah. Oke, kalau menurut informasi core-nya dari Berpo ya. Ini bagian handle-nya, secara handlingnya oke lah ya. Ini agak lecet sedikit, kemarin udah dicoba-cobain beberapa kali. Nah, bagian siahnya ya, ada tulisannya nih Crowbo. Nah, ada tulisannya oke. Nah, cuma detail informasinya aja yang nggak ada di bagian sini di busur. Oh, di sini ini dia. Oke. Max draw 30. 28 inch. Oke, kita cobain tarik ya busurnya ya. Kelihatannya bambunya, finishingnya oke banget, varnishnya juga oke. Pengerjaannya memang kalau bukan orang yang di belakang pernah sama Boyer ngetop sih nggak mungkin tiba-tiba bikin busur kayak gini. Ini luar biasa, bagus banget sih, finishingnya bagus banget. Nah, feelnya kayak gimana kita cobain ya, kita tes ya. Nah, ini bukunya ya. Nih kalau mau tahu media sosialnya, kontaknya bisa kontak ke sini, crowbo665@gmail. Ya, buyer name Ande. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Abang Irgi kalau nggak salah kemarin namanya buyernya ya. Nah, kita tes ya, tes tembak ya. Kita tes dengan dua jenis aero yang panjangnya berbeda ya. Yang ini yang pendek dulu kita cobain, karbon. Nah, ini kita bikin knocking point seadanya dulu aja. Test shoot jarak sekitar 20 meter ini, 20 meter. Oke, standar sih busur-busur Crimean ada hand shock kecil, tapi ini ya, coba gua kendorin, masih di Aero yang 28. Gua kendorin pegangannya, dorong, modenya didorong ya.
Ya makin kendor makin terasa apa namanya, nggak enak kalau dikendorin pegangannya. Kita coba genggamannya kuat tanpa katra. Masya Allah. Oke, kita coba genggaman kuat, katra ke depan. Enak katra ke depan, cuma panjang aja ya, panjang. Ini buat ground menurut gue ini enak banget. Yang pasti busurnya secara tarikannya ini nyaman nih. Wow, di 30 31 agak ngejeplak ya. Ini kayaknya GPP nya mungkin terlalu rendah, tapi LBS 30. Oke, tapi busurnya nyaman, ditariknya nyaman, dari ujung ke ujung nyaman di atas. Masya Allah, nyaman, enak banget. Cuman GPP Aero harus dijaga, memang agak pakai yang berat aja ini. Oke, suaranya nggak jeplak, mungkin di Dogoji aja ya. Tapi busurnya nyaman banget, sepele sih ngejeplak. Kita bisa nanti coba Aero yang lebih berat. Masya Allah, busurnya nyaman, dipakainya enak banget, nyaman. Akurasinya juga enak banget. Ntar ya, kita cek lagi akurasi habis ini. Kita tes akurasi 20 meter pakai yang pendek dulu ya, 28. Bismillah. Oke, lebih enak segini sih Aeronya, 28 inch. Aero 28 lebih enak. Oke, yang pasti busurnya nyaman. Oke, ini busurnya nyaman. Akurasi nggak yang ini banget, yang ajib banget sih nggak. Coba ya, nih kita coba rubah genggaman. Oh, rubah genggaman malah berantakan ke bawah. Dorongan ke depan. Ya, masuk. Nah, ini kita coba yang Aeronya agak lebih panjang. Ya, mau dapet enak, tariknya lebih panjang nih kayaknya. Oke, coba lagi. Oh iya, oke, ini tarik lebih panjang, enak banget ya. Masih ada 3 lagi. 1, kita katra ke depan. Oke, dijeplakannya aja sih yang ngeganggu ya. Cek 20 meter. Gini. Kalau dilihat dari gaya tembakannya, ntar gue coba lagi ya. Gue benerin dulu knocking point, coba lagi. Ini busur nyaman sih, basicnya nyaman. Ini 20 meter, masih agak liar, jadi penyesuaian sedikit di handle. Tapi busurnya nyaman banget. Karena gue pernah bilang ke teman-teman kalau utamanya sebenarnya busur tuh nyaman dulu. Kalau udah nyaman, dipakainya enak, nah itu kita bakal gampang nyesuainnya. Ini kondisi gue belum kenal, baru shoot lagi. Aero juga gue gak kenal. Knocking point gue coba bikin dulu yang agak better, nggak keganggu. Kita coba genggaman bener, kita coba test shoot sekali lagi ya. Genggamannya enak banget. 1.
2. Ini busur ground banget sih emang. 3. 4. Kita coba 6 anak panah. 5 tanpa katrah. 6 anak panah ya, berubah. Tadi gue bilang sebelumnya gue pakai tembakannya apa namanya, banyak belum dicuning. Sekarang setelah dicuning jauh lebih bagus, ya. Hampir semua masuk target, cuman ada 2 ya. 2 ini juga beda arrow sebenarnya. Ini beda arrow. Kalau yang ini hampir semua grouping di 20 meter. Jadi basicnya ini busurnya akurasinya juga bagus akurasinya. Karena nyaman. Tadi gue udah rasain busurnya nyaman. Cuman pas gue mainin, gue belum nemuin ini better tarikan panjang atau pendek. Karena satu ini Crimean, gue biasa pakai Turkish. Ternyata emang enak agak panjang. Terus knocking point disetting dulu, udah dapat, dan kita nggak perlu katra macam-macam sih kalau buat mainan yang kayak gini ya modelnya. Emang kalau buat horseback archery nggak asik, buat HBA gitu nggak asik, tapi buat ground ini asik banget, nyaman dan akurasinya bagus. Ya kita hitung di sini, hop, ya segini, ya 32. Oke. Jadi ini sebetulnya di 28 itu, wow, kalau memang airbase-nya 30-35 berarti ini termasuk busurnya rasanya ringan. Tes, bismillah. Segini, ini justru 31. Di sini ya, kita cobain dengan arrow pendek. Wow, di 27 inch. Wow, ajib. Wow, Masya Allah. Ini masih di 20 meter. Ini dengan arrow kayu kaku. Itu satu doang, tarikannya kurang panjang. Satu lagi terakhir, kita tarik pas. Oke, cek. 7 arrow. Ini pakai arrow kayu malah masuk banget kalau menurut gue. Ini di tembakan 27 inch tarikannya. Ya, ini emang busurnya kalau menurut gue sih, kalau lo mau cari arrow-nya ya, sesuaiin, ini busurnya enak banget, akurasinya bisa cocok banget. Ini pakai arrow kayu malah masuk banget. 20 meter nih ke belakang, 20 meter lebih. L-base sekitar 31. Pakai arrow kayu enak banget malahan. Tarik panjang dia malah ngejeplak. Jadi GPP-nya harus berat. Kalau mau pakai karbon harus yang sekitar 32-an beratnya. Agak susah nyari karbon yang berat segitu. 32 lebih. Nah, karena LBS-nya sekitaran 35. Kecuali kalau dipendekin juga paling arrow 28. Nah, ini hitung-hitungan aja ya, secara bodoh-bodohan. Cuman menurut gue di 28 inch saja udah cukup. 28, 27 tarikan udah cukup banget. Pakai arrow kayu. Ini arrow-nya juga
asal-asalan aja sih, gue minjem. Ajib, akurasi juga. Jadi basically busurnya nyaman, akurasinya juga bagus ya. Nah, kita closing sekalian ya. Kita pindah dulu. Sebagai penutup, busur crossbow. Kita kesimpulannya ya, pemain baru tapi udah bisa bikin busur kayak begini, recommended banget. Tinggal perkara durability ya, karena kan pemain baru ya, jadi kita belum tahu durability-nya. Tapi kalau based on experience, dia udah pernah bareng sama Umaram ya, jadi harusnya sih stylenya, gaya ininya pembuatannya harusnya udah punya standar yang bagus gitu, sudah punya pengalaman untuk pekerjaannya ya. Nah, busurnya juga ini yang pasti nyamannya sangat nyaman. Kalau nyari nyaman, enak dipakai buat ground, enak, nyaman, ini busurnya enak banget, nyaman ya. Kalau akurasi tinggal nyocokin. Nah, tadi gue udah coba di karbon beberapa panjang malah nggak enak, tapi pas coba di kayu tarikan cuma 27 malah enak banget enak. Akurasinya malah bagus di 27 inch kayu, padahal dia bisa ditarik sampai 31. Dan tadi di karbon 29 lumayan, tapi mungkin karena beratnya aero yang kurang cocok GPP-nya ya. Cuman di 27 tadi mungkin itu memang sweet spotnya si busur ini, jadi dipakai di 27 enak banget, bener-bener enak pakai banget gue bilang ya. Nah, busurnya juga nyaman. Nah, untuk orang-orang yang seneng nariknya panjang ya, dia kan bisa sampai 31. Jadi tinggal nyari aja aeronya, tapi nggak recommended untuk aero karbon kalau menurut gue, karena terlalu ringan. Jadi mendingan better cari, misalnya mau cari 31, pakai aja bambu, kayu ya, bahan-bahan natural. Nah, bikin yang beratnya misalnya ini 31 di 28, kalau ditarikannya di 31 berarti bisa sampai 40-an, karena tadi di 29 dia beratnya 35, jadi di 40-an lah LBS-nya di 31 kurang lebih. Jadi bisa pakai aero 32. Kalau pakai kayu masih bisa itu. Karbon mungkin yang mix karbon. Yang pasti finishing juga bagus. Suara ngejeplak aja tadi di anak panah yang panjang ya, aero panjang karbon, karena kayaknya memang GPP yang nggak cocok. Cuman kita udah ditolong dengan kayu, itu berubah persepsi gue. Tadinya ini busur nggak enak awalnya karena di karbon nggak masuk, tapi ternyata setelah pakai di kayu berarti memang karbonnya yang nggak cocok. Kalau pakai mix karbon yang berat 32 kayaknya itu enak, atau bambu tongkin, atau pakai kayu yang ramin gitu ya, kan agak berat tuh ya. Terus spruce itu lumayan tuh. Yang pasti kalau kayak kayu-kayu waru gitu nggak rekomen sih. Nah, jadi ya tinggal pinter-pinter aja sih, pemilihan tuning dan setting untuk busurnya ya. Gitu aja buat Bang Irgi crossbow ya. Mudah-mudahan makin sukses, makin lancar. Kita tunggu busur lainnya ya, karena ini busurnya nyaman banget. Gue belum tahu di busur bentuk lain kalau dia nanti ada inovasi bikin turkis atau apa, tapi di Crimea ini busurnya enak, recommended ya. Mudah-mudahan awet, makin lancar. Semoga Mas Irgi dari crossbow busurnya makin bagus-bagus, makin sukses penjualannya juga. Oke, gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood.